Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngobrol Hukum Santai. Di sini kita akan membahas perkara hukum yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tetap kita bahas sampai ke akarnya. Bersama saya tentunya Lutfia yang akan menemani kalian pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, bahkan sering dikatakan sebagai bentuk kasih sayang, yaitu hibah. Tapi ternyata di balik niat baik itu sering sekali nih ada konflik yang muncul, bahkan tidak jarang menjadi akar utama keretakan keluarga. Sebenarnya hibah itu benar-benar aman atau bisa menjadi bom waktu sih? Oleh karena itu hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kenapa hibah bisa disengketakan, seberapa kuat akta hibah, dan bagaimana cara menghindari konflik. Tentunya saya tidak sendirian, telah bergabung bersama kita seorang dosen dari Fakultas Hukum UI sekaligus pakar hukum, yaitu Mbak Lintang Pramesti. Selamat siang Mbak Lintang. Selamat siang Mbak Lutfia. Dan hadir juga di sebelah saya seorang notaris dari Jakarta Selatan, yaitu Ibu Inindya Nuryansyah Putri. Selamat siang Bu Nindi. Selamat siang Mbak Lutfia. Dan yang tidak kalah penting yang akan banyak sharing nih sama kita hari ini, yaitu penerima hibah Mbak Hanza. Selamat siang Mbak Hanza. Selamat siang Mbak Lutfia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai nih. Aku kayaknya awal-awal mau nanya dulu nih ke pakar hukum kita, Mbak Lintang, karena aku penasaran kalau di praktik hibah sebenarnya sering bermasalah nggak sih? Soalnya kan di luar sana orang-orang menganggap hibah itu sesuatu yang aman-aman aja nih. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal hibah ya, justru hibah itu merupakan kasus yang cukup sering bermasalah Mbak Lutfia. Kenapa? Karena hibah itu berkaitan dengan kekeluargaan. Menariknya, masalah hibah ini hampir nggak pernah ada di awal. Di awal tuh sebenarnya terlihat fine-fine aja, baik-baik aja, bahkan bisa dibilang penuh dengan niat baik. Jadi masalahnya bukan di proses pemberiannya ya Bu? Betul. Bukan di niat ataupun momen pemberiannya. Justru masalahnya itu muncul di efek jangka panjangnya. Karena hibah itu kan dilakukan saat si pemberi hibah masih hidup ya. Iya. Tapi dampaknya baru benar-benar terasa saat si pemberi hibah sudah meninggal. Di situ barulah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dari ahli waris lainnya yang tidak mendapatkan hibah. Oh, jadi selama pemberi hibahnya itu masih hidup, bisa dikatakan aman gitu Mbak? Biasanya kayak gitu, karena selama pemberi hibah masih hidup, jarang banget ada yang berani mempermasalahkan secara terbuka. Mungkin karena ada rasa segan ataupun rasa nggak enak gitu ya ke pemberi hibah. Tapi begitu beliau udah nggak ada, biasanya situasinya bisa berubah. Yang tadinya diam mulai mempertanyakan, yang tadinya merasa aman-aman aja jadi mulai memperhitungkan, kenapa sih kok aku nggak dapat. Berarti bisa jadi bom waktu juga ya sebenarnya Mbak? Bisa dibilang begitu Mbak Lutfia, karena sebenarnya konflik hibah ini sudah berpotensi ada sejak awal, tapi belum muncul ke permukaan. Begitu pemicunya ada, misalnya karena pembagian dianggap gak adil, baru tuh biasanya mulai meledak. Dan biasanya yang dipermasalahkan itu gak cuma soal hukumnya doang, tapi juga rasa keadilan dari masing-masing pihak. Oh, berarti sebenarnya masalah ini bukan perkara sah atau tidak sahnya, tetapi lebih ke adil atau tidaknya gitu ya Mbak? Tepat sekali. Secara hukum mungkin bisa kita bilang sah ya. Iya. Apalagi kalau udah dibuat akta, yang mungkin sebenarnya Mbak Lindi lebih ngerti ya kalau soal akta-akta. Tapi kalau dari sudut pandang keluarga, itu belum tentu dianggap adil. Baik, berarti perkara hibah ini bisa muncul karena faktor perasaan antar satu kerabat dengan kerabat lainnya gitu ya Mbak? Betul. Kalau dari Mbak Hanza nih, waktu pertama kali menerima hibah itu apakah ada terfikirkan Mbak akan terjadi konflik nih ke depannya? Jujur awalnya enggak sih Mbak, aku nggak kepikiran sama sekali. Bahkan bisa dibilang saya ngerasa udah aman aja gitu. Soalnya hibah yang saya lakukan itu udah jelas juga, udah pakai notaris, udah ada aktanya, dan yang memberikan itu suami saya sendiri gitu. Jadi di pikiran saya ya udahlah, ini udah sah gitu, sudah benar dan seharusnya nggak akan ada masalah lagi ke depannya. Jadi dari awal emang nggak ada kekhawatiran ya dari Mbak Hanza? Iya betul Bu, nggak sama sekali gitu. Apalagi saat itu kondisi keluarga suami saya itu baik banget ke saya gitu. Makanya saya juga nggak pernah kepikiran bahwa masalah hibah ini tuh akan jadi masalah yang serius gitu. Berubahnya itu berubah seperti apa ya Mbak Hanza? Boleh diceritakan? Yang paling terasa itu berubah itu sikap keluarga suami sih Mbak. Kayak gitu. Jadi
Sebenarnya yang berubah itu bukan orang tuanya dia ya, cuman saudara-saudaranya itu loh Mbak. Yang tadinya biasa aja nih sama saya, tiba-tiba tuh mempertanyakan gitu. Awalnya sih halus ya, kayak sekedar tanya-tanya aja, tapi lama-lama nadanya berubah. Terus mereka mulai membahas soal pembagian hibahnya itu sendiri, mulai dari membandingkan, bahkan sampai menghitung-hitung nilai yang saya terima gitu. Mereka ngerasa nggak adil gitu Mbak. Jadi ini tuh malah kerabatnya ya Mbak yang mempermasalahkan dan menimbang-nimbang ini tuh adil atau enggak ya? Betul, mereka yang merasa pembagiannya tuh nggak adil. Terus mereka bilang gini ke saya, saya itu katanya diistimewakan, kata mereka kayak gitu. Seolah-olah saya mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak saya dapatkan, gak sih Mbak? Berat banget sih Mbak, padahal kan kalau dipikir-pikir secara posisi bahkan Zaini benar ya, tapi keluarganya menganggap itu nggak adil. Bener banget Mbak, karena itu di satu sisi saya merasa itu hak saya secara hukum gitu kan, tapi di sisi lain saya juga menghadapi tekanan dari keluarga suami saya, dan hal itu yang paling sulit sebenarnya, bukan soal hukumnya sebenarnya Mbak gitu. Kadang saya mikir apa memang saya salah ya gitu, padahal kan secara hukum saya tidak salah gitu. Berarti dalam konfliknya Mbak Kanza ini bukan cuma soal legalitas aja ya, tetapi juga soal emosionalnya. Iya, justru lebih ke situ sih Bu Nindi. Karena kalau cuma soal hukum mungkin itu bisa diselesaikan lewat pengadilan atau mediasi gitu ya. Tapi ini menyangkut hubungan keluarga, rasa keadilan, bahkan kadang ego juga gitu. Dan itu yang bikin masalah panjang sebenarnya. Nah, sebenarnya kasus Mbak Kanza ini memang dapat menjadi salah satu titik paling sering terjadinya konflik ya Mbak. Karena kita melihat dari dua kacamata yang berbeda, dari si penerima hibah dan juga dari keluarga lain yang tidak menerima hibah. Kalau dari sisi hukum, yang dilihat itu legalitasnya. Apakah syaratnya sudah terpenuhi? Apakah prosedurnya benar? Apakah dibuat dalam bentuk akta yang sah? Kalau itu semua terpenuhi, maka secara hukum hibahnya sebenarnya sudah valid. Tapi dalam kekeluargaan, yang dipakai bukan cuma logika hukum, tapi juga ada rasa keadilan dan perasaan antara satu sama lain. Begitu Mbak Livia. Berarti jadinya tuh kayak ada dua standar gitu ya Mbak, antara standar hukum sama standar perasaan juga. Betul banget. Dan seringnya dua standar ini tuh selalu nggak sejalan. Misalnya secara hukum sudah sah, tapi kalau prosesnya nggak transparan, nggak pernah dibicarakan dengan anggota keluarga yang lain, atau nilainya dianggap terlalu besar nih dibanding yang lain, maka sangat mudah sekali muncul persepsi bahwa hibah itu nggak adil. Padahal mungkin niatnya tuh baik ya Mbak. Betul, hampir semua hibah itu pasti berawal dari niat yang baik. Misalnya karena ada anak yang dianggap lebih membutuhkan, atau lebih dekat, atau ada alasan tertentu dari sang pemberi hibah. Tapi masalahnya, alasan itu tuh sering sekali tidak dikomunikasikan. Jadi yang bikin konflik itu bukan cuma hibahnya ya Mbak, tapi cara hibah itu dilakukan. Nah iya, jadi cara itu sangat menentukan Mbak Kanza. Kalau hibah dilakukan secara terbuka, dijelaskan alasannya, dan semua pihak merasa dihargai, biasanya konflik dapat diminimalisir. Tapi kalau misalkan dilakukan secara diam-diam atau baru diketahui setelah pemberi hibah meninggal, maka reaksi pertama yang muncul biasanya kaget, lalu berubah menjadi curiga. Curiga dalam arti apa ya Mbak? Maksudnya gini Mbak Lutfia, jadi curiga dalam ketidakadilan, curiga adanya keberpihakan, bahkan kadang sampai curiga adanya pengaruh terhadap pemberi hibah. Dan dari situ konflik mulai berkembang, bukan lagi soal sekedar hukum, tapi sudah masuk ke ranah emosional. Berarti bisa dibilang sengketa hibah ini malah seringnya terjadi bukan murni masalah hukum, tapi udah bawa perasaan gitu ya Mbak? Betul, justru sengketa hibah ini seringnya terjadi karena kombinasi antara hukum dan juga psikologi keluarga. Secara hukum mungkin sudah benar, Iya. tapi kalau secara sosial tidak diterima, tetap saja bisa berujung sengketa. Makanya dalam praktik, kita tidak bisa hanya melihat hibah dari sisi sah atau tidak sah, tetapi juga bagaimana kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan keluarga. Nah, menarik banget nih teman-teman. Ternyata akta hibah itu memang iya menyelesaikan aspek hukum, tapi belum tentu nih menyelesaikan aspek keadilan antar keluarga. Disitulah tantangannya teman-teman, karena gimana cara kita menyeimbangkan rasa keadilan keluarga dengan kepastian hukum yang ada. Tapi pengadilan tetap bisa masuk ya Mbak, walaupun ada akta. Benar, pengadilan tidak hanya melihat ada atau tidaknya akta, tetapi juga melihat apakah isi dari akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kalau secara formal, benar, tapi secara material melanggar hukum, tetap bisa dipersoalkan. Nah, ini menarik nih Mbak Nindi, saya agak penasaran ya. Karena banyak orang mungkin setelah masuk notaris sudah merasa, oh udah ke notaris nih, udah pasti aman. Nah, itu aman nggak Mbak Nindi kalau dalam aspek kenotariatan? Nah, itu yang biasanya sering jadi kesalahpahaman. Banyak yang ngira notaris itu semacam jaminan aman mutlak. Padahal sebenarnya notaris itu memastikan prosedurnya sudah benar atau belum, identitas para pihaknya jelas, dan akta dibuat sesuai bentuk yang sah. Tapi untuk substansi, terutama yang berkaitan dengan keadilan atau keseimbangan, itu tetap kembali kepada para pihak. Berarti kalau kita sederhanakan nih Bu Nindi, akta itu hanya sebagai penguat hukum saja, tapi nggak bisa ya untuk menjadi pelindung total. Betul, akta itu bisa dibilang sebagai alat bukti yang kuat, bahkan yang paling kuat dalam hukum perdata. Tapi bukan berarti tidak bisa digugat. Apalagi kalau ada pihak yang merasa haknya itu dilanggar. Berarti penting juga ya Bu, kalau misalnya nih ada orang awam nih mau bikin akta, kita tuh harus tahu nih, harus antisipasi ini dampak kedepannya gimana ya, bukan sekedar bikin akta aja. Benar Mbak Lufia, sangat penting. Justru di tahap sebelum pembuatan akta itu yang harus dipikirkan matang-matang. Karena begitu akta dibuat, memang memberikan kepastian hukum. Tapi kalau dari awal sudah ada potensi konflik, akta itu tidak otomatis menyelesaikan konflik itu. Jadi bisa dibilang akta ini menyelesaikan sisi legalitas, tapi belum tentu yang menyelesaikan potensi sengketa gitu Bu. Iya, tepat sekali, dan itu sering luput dipahami oleh masyarakat. Kalau dari sisi notaris nih Bu, titik rawannya itu biasanya di mana sih? Kalau dari sisi notaris, ada beberapa titik rawannya Mbak. Contohnya seperti nilai hibah terlalu besar dibanding harta keseluruhan, tidak memperhatikan hak mutlak ahli waris, memberi hibah tidak sepenuhnya memahami akibat hukumnya, tidak ada komunikasi keluarga. Kadang secara formal memang sudah benar, tapi secara substansi itu bermasalah. Baik, berarti banyak juga ya Bu faktor awal yang muncul terjadinya konflik antar para kerabat ini ya. Kalau dari Mbak Kanza nih, konflik yang terjadi di keluarga Mbak Kanza sekarang nih seperti apa sih? Awalnya tuh cuma perdebatan keluarga biasa aja Mbak, tapi lama-lama malah jadi gugatan resmi gitu. Yang paling berat bukan proses hukumnya sebenarnya, tapi malah ke hubungan keluarga saya sama keluarga suami saya itu jadi renggang. Jadi maksud saya Bu, dampak itu bukan cuma dampak hukum, tapi lebih ke emosional keluarga saya itu sendiri. Itu bagaimana ya Bu Lita? Nah, sebenarnya gini Mbak Kariza, dalam konflik hibah, masalah utamanya itu seringkali bukan masalah hukum, tetapi rasa keadilan dan juga hubungan kekeluargaan itu sendiri. Kalau langsung ke gugatan, mungkin selesai ya secara hukum, tapi setelah itu hubungan bisa menjadi rusak. Jadi ada rasa tidak enak, segan, dan lain-lain. Makanya kalau misalkan dalam konflik hibah, saya lebih menyarankan untuk mediasi. Mediasi lebih diutamakan untuk penyelesaian konflik hibah itu. Mbak Lintang, kalau kita lihat nih lebih dalam, akar masalahnya tuh gimana sih? Nah, kalau dari konfliknya Mbak Kanza ini, Mbak Lutfia, sebenarnya dapat kita tarik menjadi 3 akar masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman hukum. Yang kedua, di sini terjadi ketidakseimbangan pembagian, di mana mungkin keluarga yang lain merasa ada sedikit rasa Iri gitu ya Mbak? mungkin bisa kita bilang kayak gitu ya. Terus yang ketiga tuh tidak adanya komunikasi dari pemberi hibah kepada anggota keluarga yang lain, makanya tidak transparan nih. Jadi ini dapat digarisbawahi ya teman-teman, bahwasannya hibah itu tidak hanya sekedar perbuatan hukum aja, tapi juga menyangkut relasi keluarga. Karena itu pencegahan jauh lebih penting daripada penyelesaian sengketa. Dan di sini menurut saya pihak notaris sih yang lebih berperan dari awal ya. Baik, kalau dari Mbak Nindi nih, kalau dari sudut pandang notaris, apakah notaris punya peran gitu untuk mencegah konflik akta hibah gitu? Notaris sangat punya peran di sini Mbak. Notaris tidak hanya membuat akta, tetapi juga harus memberikan penjelasan. Misalnya, menjelaskan potensi sengketa, mengingat soal hak ahli waris, bahkan menyarankan agar keluarga dilibatkan. Kalau seseorang nih, Bu Nindi ingin memberikan hibah, gimana sih? Soalnya kan penonton nih kan, dan aku nih orang awam nih gitu. Kalau sewaktu-waktu aku mau memberikan hibah, mungkin juga penonton, bagaimana sih cara aman kita untuk melakukan hibah biar terhindar dari konflik? Ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan, seperti memahami batasan hukum, tidak melanggar hak ahli waris,
mempertimbangkan proporsi. Dan yang paling penting, komunikasi, jangan lupa dokumentasi yang jelas dan akta yang dibuat dengan benar. Baik. Menarik ya teman-teman, jadi bisa kita tarik nih kesimpulan bahwa hibah itu sah secara hukum, akta itu juga penting, tapi tidak cukup untuk mencegah konflik. Pada akhirnya, meskipun hukum telah mengatur nih tentang hibah, faktor manusia itu tidak bisa kita abaikan ya teman-teman. Ini penting untuk menjadi pelajaran bagi aku dan teman-teman sekalian juga, bahwa ternyata transparansi dalam pemberian hibah itu sepenting itu guna untuk menjaga dan meminimalisir adanya konflik antar kerabat dan kerabat lainnya di kemudian hari. Sebelum kita tutup nih teman-teman, aku mau nanya nih terakhir ke Mbak Kanza, kalau boleh mengulang waktu, apakah yang Mbak Kanza lakukan akan berbeda atau bagaimana? Pastinya akan berbeda sih Mbak. Mungkin saya akan meminta suami saya itu untuk membicarakan secara terbuka ke semua keluarganya gitu, biar masalahnya itu nggak merembet kemana-mana gitu Mbak. Baik teman-teman, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa hibah itu bukan semata-mata perbuatan hukum saja, tapi juga keputusan yang berdampak secara sosial maupun emosional. Akta hibah itu memang memberikan kepastian hukum, tapi tidak bisa menggantikan rasa keadilan, keterbukaan, dan komunikasi antar keluarga. Mungkin sekian ya teman-teman section podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Mbak Linta, Bu Nindi, dan juga Mbak Kanza atas sharing dan insight-nya hari ini yang berguna banget untuk aku maupun teman-teman penonton sekalian. Mungkin segitu aja untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Enggak.